Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama ya Tuhan. Kami percaya setiap hati kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini boleh memperoleh kekuatan dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini dari Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, pujilah Tuhan dan sembahlah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kita sering memberikan apresiasi, pujian kepada sesama kita manusia? Mungkin dikarenakan kebaikan yang pernah dilakukan kepada kita, mungkin karena karya yang pernah Dia ciptakan, sehingga kita mengapresiasi dan memberikan pujian. Dia hebat, Dia luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita mau katakan orang baik? Kita puji Dia dengan kebaikan. Mungkin kita pernah merasakan kebaikan dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Itu kepada sesama manusia. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan Bapak Ibu? Apakah sepanjang kehidupan kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, orang yang hidup sampai yang nanti kita dipanggil Tuhan, pasti semua pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang hidup yang merasakan kebaikan Tuhan, tidak banyak yang memberikan hati untuk datang kepada Tuhan. Tidak banyak memberikan hati untuk memuji, bersyukur, dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Yohanes dalam penglihatannya, melihat dalam penglihatannya itu bagaimana Allah yang duduk dalam tahtanya yang kudus. Dikatakan tadi ada hewan yang bersayap yang datang memuji, bersyukur, dan mengagungkan nama Tuhan. Siang malam tak henti-hentinya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah. Sambil mereka mengatakan itu, mereka menaikkan pujian dan hormat mereka kepada Allah yang duduk dalam tahtanya. Dan ketika ada 24 tua-tua yang melihat keempat binatang itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, memuji, menyembah Tuhan, mereka juga tersungkur menyembah kepada Tuhan. Mereka mau katakan, layaklah Allah yang duduk di dalam tahtanya yang kudus itu menerima pujian, sembahan dan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara?
Tuhan telah ciptakan segala sesuatunya baik. Tuhan telah buat semuanya sedemikian rupa seturut dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari penglihatan Yohanes ini, kita mau merenungkan sesungguhnya kehidupan kita juga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji, bersyukur, dan menyembah Tuhan. Sesibuk apapun kita Bapak Ibu Saudara-saudara, beri waktu untuk memuji Dia. Beri waktu untuk bersyukur kepada Dia. Beri waktu untuk menyembah Tuhan lewat ibadah kita. Karena hanya kuasa Tuhan yang dapat memelihara dan menghantarkan kita sampai detik saat ini yang boleh kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keagungan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kuasa dan kehebatan Tuhan, itulah yang mau kita nyanyikan, itulah yang mau kita puji. Keagungan Tuhan, itulah yang mau kita serukan pada saat ini. Kita bisa bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi ada Tuhan di baliknya yang tetap memelihara, menolong, dan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, penglihatan Yohanes ini mau mengajari dan memberkati iman percaya kita. Semua makhluk akan tunduk dan turut sujud sembah kepada Dia, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Kita juga Bapak Ibu yang merasakan pertolongan, kekuatan dan kuasa Tuhan. Mari datang kepada Dia, sembah Tuhan, puji Tuhan, dan naikkan syukur kepada Tuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar nama Tuhan kita agungkan, agar nama Tuhan kita permuliakan. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, rumah tangga kita, aktivitas kita, rutinitas kita sekalipun, bisa kita jadikan sarana untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Intinya hanya kemauan mengakui keagungan Tuhan, kemauan mengakui keperkasaan Tuhan nyata dalam hidup kita, mengakui kehebatan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, sehingga kita bisa datang bersyukur, memuji dan menyembah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu telah mengajari kami Tuhan. Kami diingatkan kembali kalau Tuhanlah yang layak kami puji, Tuhanlah yang layak kami sembah, kepada Tuhanlah kami bersyukur karena kehebatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa sampai pada saat ini bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kuasa Tuhan yang senantiasa memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kasih kemurahan Tuhan kami rasakan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Yeremia pasal 33 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku.
Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yang mau kita renungkan, dengan berdoa kita mengetahui apa kehendak Tuhan. Dengan berdoa kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang-orang percaya ketika memulai segala pekerjaan dan usahanya, terlebih tidak mengandalkan Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan pikiran hebat dan kekuatannya yang dia miliki. Dia tidak pernah ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan perencanaannya. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini mengajak kita, yang akan mengubahkan kita. Sesungguhnya doa akan berkuasa untuk membuat kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini, bagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia. Yeremia, berserulah kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah Yeremia tidak tahu Tuhan akan memulihkan Israel dan Yehuda? Yeremia tahu, tetapi Tuhan harus berseru, berfirman kepada Yeremia. Yeremia, berserulah kepadaku. Aku akan memberikan dan menunjukkan kepadamu, dan aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Itu yang dikatakan firman Tuhan kepada Yeremia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita berkata, Tuhan tahu apa yang aku inginkan. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara mengatakan, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupku, Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di depannya dalam kehidupanku. Benar Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi dengan kita berdoa, kita mau percaya sepenuhnya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mempunyai rencana atas hidup kita, Bapak, Ibu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang mengakui kekuatan dan kehebatan Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak berdoa, kita bisa pastikan mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Pribadi yang sombong, orang yang tidak mau Tuhan ikut campur tangan dalamnya dan mengandalkan kuat hebatnya masing-masing, Bapak, Ibu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana Tuhan akan menjawab doa Yeremia. Yeremia berdoa buat keadaan Yehuda dan Israel. Ketika Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, Tuhan akan memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran mereka. Itu semua terlihat kasih Tuhan. Tuhan tahu Bapak, Ibu, kita adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan mau melihat apakah kita mau datang kepada Dia, meminta pengampunan dan permohonan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, belas kasihilah Engkau kepada aku. Sehingga dosa dan pelanggaranku Tuhan akan ampuni. Jadi kedatangan kita kepada Tuhan dalam doa, itu yang ingin dilihat Tuhan. Apakah kita mau menghampiri tatanya yang kudus dengan datang berseru kepada Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua bisa dipulihkan Tuhan. Keadaan rumah tangga kita
yang mungkin dalam keadaan tidak baik, Tuhan bisa pulihkan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita bergumul tentang suami kita datang kepada Tuhan. Bergumul tentang istri kita, anak-anak kita, pekerjaan dan ekonomi kita, datang berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan semuanya dalam keadaan baik. Ketika semua hal itu yang kita alami, kita rasakan, kita mungkin mengatakan, apakah ini semua karena dosa dan pelanggaranku, sehingga aku mengalami kesulitan seperti ini? Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan izinkan bagi Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan saat ini. Datang kepada Dia yang memberikan kesempatan, terus kesempatan. Tuhan membuka pintu pertobatan. Tuhan membuka pintu pengampunan dan memberikan pengampunan yang sejati bagi setiap kita. Umat Tuhan yang penuh keberdosaan pun bisa Tuhan hapuskan dosanya karena kasih Tuhan. Melalui Yeremia, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kita mau Tuhan juga pakai kita, Bapak Ibu. Melalui diri kita, Bapak Ibu, kita mau berdoa agar rumah tangga kita pulih, agar keluarga kita pulih, pekerjaan dan lingkungan sekitar kita pulih dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Itu harapan kita. Kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, biarlah Tuhan itu berikan kepada setiap kita yang mau datang kepada Dia. Mari Bapak Ibu tetap rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau berdoa. Orang yang berdoa adalah pribadi yang memiliki hati rendah yang mau datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya doa kami akan Tuhan dengarkan. Dengan doa kami tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan memberkati dan memelihara setiap kehidupan kami pada saat ini. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu
dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan, kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengalami persoalan, permasalahan, dan pergumulan, tentu kita berharap ada orang-orang yang di sekitar kita dapat mengerti, memahami, dan menolong kita. Di situasi yang sulit kita alami, kita berharap orang lain akan menolong kita. Tetapi nyatanya Bapak Ibu saudara-saudara, tidak banyak orang ketika mengalami pergumulan, kesulitan, dan permasalahan, orang yang terdekat sekalipun bisa menjauh. Karena tidak menganggap kita bagian dari hidupnya. Kita menjadi bagian hidupnya ketika kita mengalami sukacita. Tapi ketika kita mengalami persoalan hidup, orang mulai pelan-pelan menjauh. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya pertolongan yang luar biasa yang hanya kita dapatkan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengabaikan kita, keluarga bisa mengabaikan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, orang percaya punya Tuhan. Tuhan yang tetap menolong, Tuhan yang tetap memberikan perhatian, Tuhan yang tetap memelihara setiap kehidupan orang yang berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya Tuhan menjadi jawaban, Tuhan menjadi solusi atas setiap kehidupan yang sedang kita alami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca dan dengar bersama-sama tadi, bagaimana Yesus bisa mengadakan mujizat kepada orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. 38 tahun orang ini mengalami sakit penyakit. Besar kemungkinan sakit penyakit yang dialami lumpuh. Kita tidak tahu lumpuh sejak lahirkah, atau dia sudah dewasakah, sudah anak-anakkah, kita tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat 38 tahun dia terbaring dalam keadaan sakit. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika itu Yesus melihat orang-orang sakit, termasuk orang yang sakit 38 tahun ini, terbaring di atas tilamnya, mengharapkan kesembuhan. Karena pernah malaikat Tuhan berseru, barang siapa yang terkena goncangan pertama air yang ada di Bethesda itu akan mengalami kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, dia pasti sembuh ketika masuk ke dalam air setelah goncangan pertama. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus melihat dan memperhatikan kalau orang yang diajak Yesus berbicara ini memiliki kesulitan, memiliki pergumulan yang mungkin berbeda dengan yang lain. 38 tahun itu waktu yang lama. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, satu hari, satu minggu kita mengalami sakit penyakit, serasanya sudah 1 tahun. Apalagi ketika kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. 38 tahun waktu yang lama, diperlukan
agar orang yang sakit itu bisa sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh? Ketika goncangan air pertama itu, orang lain mendahului aku, sedangkan aku tidak ada yang mengangkat ke bawah. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudara, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa sampai ke air itu ketika air itu mengalami goncangan. Di Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus bertanya seperti itu dan dia menjawab, Tuhan, bagaimana mungkin? Seketika itu juga dia bisa berjalan. Berjalanlah dan angkatlah tilammu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus hanya katakan itu, berjalanlah dan angkatlah tilammu. Seketika itu juga orang itu bisa berjalan dan mengangkat tilamnya. Tapi tadi kita melihat kalimat terakhir, pada hari itu hari Sabat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana akhir dari cerita itu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi mengatakan dia tidak boleh mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Padahal kalau kita melihat, Yesus menyembuhkan orang sakit bukan memandang kapan dan di mana. Yesus menyembuhkan orang sakit bukan karena melihat hari-hari tertentu. Kapanpun Yesus bisa menaruh belas kasih-Nya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, itu bukan menjadi bagian dari firman Tuhan pada saat ini. Kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan masih nyata bagi setiap orang yang mengalami penderitaan dan kesusahan. Mujizat Tuhan masih nyata. Ini yang mau kita renungkan. Jangan khawatir, Tuhan tetap melihat kita. Seberapa lama kita menahan pergumulan yang sedang kita alami, yang akan kita jalani, Tuhan melihatnya. Ketika Tuhan mengatakan, maukah engkau keluar dari pergumulanmu? Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita respon dengan baik. Berseru kepada Tuhan melalui doa kita. Terkadang Tuhan telah membuat jalan keluar, tetapi kita kurang peka akan tuntunan dan pimpinan Roh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 38 tahun menjadi beban, kesulitan yang tersendiri bagi orang sakit tadi. Sudah berapa tahunkah kita mengalami pergumulan? Sudah berapa lamakah kita mengalami penderitaan dan persoalan hidup, bahkan sakit penyakit yang kita alami? Ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi persoalan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya. Orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak sedikit pun Tuhan akan membiarkan kita. Tidak sedikit pun Tuhan akan berpaling dari kita. Karena kita anak-anak Tuhan yang mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang dapat mengatasi setiap persoalan dan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam setiap kesulitan dan pergumulan kami. Sakit penyakit dan persoalan apapun yang kami alami, Tuhan menjadi solusi atas kehidupan kami. Yakinkan kami tetap menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami imani.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan bersama-sama pada saat ini dari Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 39a. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 39a. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, Yesus adalah air hidup. Yesus adalah air hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 7, bagaimana Yesus hadir pada perayaan pesta Pondok Daud. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini, ketika pada puncak perayaan itu, yaitu hari terakhir, Yesus berdiri di hadapan banyak orang dan berseru dan mengatakan kepada semua orang yang datang pada saat itu, "Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini seruan, ini perkataan yang diucapkan Kristus Yesus kepada banyak orang pada saat itu. Karena Yesus tahu, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka yang hadir pada saat itu adalah orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang haus akan keselamatan. Sehingga Yesus tampil dan berseru, "Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum." Bapak Ibu saudara-saudara, barang siapa yang percaya kepada Dia, seperti yang dikatakan kitab suci, Bapak Ibu, akan menerima aliran-aliran air. Itu yang mengatakan kalau orang yang percaya kepada Kristus akan menerima roh yang akan memimpin hidup orang-orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yesus juga pernah berkata, Bapak Ibu, barang siapa kita anak-anak Tuhan yang memiliki beban, yang memiliki persoalan hidup, datanglah kepada Dia, karena Dia akan memberikan kelegaan. "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Dia. Apa respon kita ketika firman Tuhan yang pernah kita dengarkan dan kita dengar pada saat ini, "Datanglah kepadaku"? Apakah kita untuk menolak panggilan Tuhan? Ketika Tuhan suruh datang untuk menghadap Dia dalam persekutuan, pujian, ibadah, doa, dan firman Tuhan. Apa respon kita, Bapak Ibu, ketika Tuhan datang? "Datanglah kepadaku, hai kamu yang haus. Datanglah kamu, hai kamu yang berbeban berat." Apakah kita tidak memberikan respon yang positif untuk datang kepada Tuhan? Sesungguhnya, Bapak Ibu saudara-saudara, orang percaya, semua umat manusia hidup dalam kehausan. Kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita haus akan keselamatan. Kalau kita tidak percaya dan datang kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka kita tetap hidup dalam maut,
hidup dalam keberdosaan. Tetapi Tuhan telah menawarkan dirinya, barang siapa yang haus datang kepadaku. Semua kita punya beban, semua kita punya persoalan dan pergumulan, yang berarti kita menunjukkan kalau kita pasti mengalami yang namanya kelelahan. Tetapi firman Tuhan menyejukkan kita pada saat ini. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Maka roh Tuhan yang telah diam dalam diri kita akan mengajari, memimpin, dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala kegiatan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Kristus Yesus sesungguhnya sudah menerima roh yang akan memberikan pencerahan, roh yang akan memimpin kita, roh yang akan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika kita sudah menaruh iman percaya kita kepada Dia sebagai juru selamat kita yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, respon panggilan Tuhan. Barang siapa yang haus, datang kepadaku dan minumlah. Nikmati kebenaran firman Tuhan. Nikmati pujian dan penyembahan kepada Allah. Karena itu sesungguhnya kekuatan. Itu sesungguhnya yang dapat menolong kita dalam menjalani setiap kehidupan kita di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Kami percaya Yesus adalah air hidup yang menyelamatkan kami dan memberikan kami kelegaan di tengah-tengah persoalan hidup kami. Biarlah hidup kami juga dipimpin oleh Roh-Mu yang telah kami percayai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.